Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya dan banyak orang itu sudah merasakan sendiri bahwa salah satu kekuatan di WA itu adalah follow up. Nah, di WA kita bisa genjot hasil penjualan kita dengan follow up. Jadi mereka yang sudah janji transfer, maka kita bisa ingatkan lewat WA. Lalu kenapa sih follow up di WA itu sangat powerful efeknya? Jawabannya karena WA itu adalah alat komunikasi sehari-hari. Sehingga saat kita kirimkan pesan dengan WhatsApp, maka pesan itu kemungkinan besar akan sampai dan dibaca oleh target pasar. Nah, proses follow up di WA ini itu sebenarnya sangat simpel. Lantas bagaimana caranya? Jadi di video ini saya akan coba jelaskan ya. Yang pertama, nggak semua orang itu bisa kita follow up. Jadi hanya karena bertanya tentang produk, itu bukan berarti mereka mau beli saat itu juga. Karena itu, jangan follow up semua orang lewat WA. Yang di follow up itu hanya mereka yang sudah kasih data pribadi dan minta nomor rekening aja. Jadi kalau ada salah satu dari dua kondisi ini, maka kita bisa melakukan yang namanya follow up. Nah, catatan di sini, ketika prospek itu minta nomor rekening atau kita memberikan nomor rekening kita ke mereka, maka tambahkanlah yang namanya keterbatasan. Contoh misal, ketika kita akan memberikan nomor rekening, kita bisa mengatakan seperti ini. Silakan transfer ke rekening ini mas. Sebut namanya, sebutkan nomor rekening kita berapa, terus kita tambahkan kalimat. Kami tunggu maksimal 2 hari ya, karena promonya hanya berlaku 2 hari saja. Atau Anda juga bisa katakan, silakan transfer jumlah sekian-sekian ke rekening ini bu. Kasih nomor rekeningnya. Dan tambahkan juga, oh ya bu, kami ingin menyampaikan bahwa prosedur belanja di toko kami, invoice-nya hanya berlaku selama 3 hari. Jadi kalau transfernya lewat daripada 3 hari, maka dianggap membatalkan pesanannya, terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi, selain memberikan nomor rekening, itu memberikan juga informasi keterbatasan. Kenapa sih harus ada informasi keterbatasannya? Jawabannya, agar nggak ada drama PHP. Jadi, banyak orang itu jualan di WA sering mengeluh di PHP-in prospeknya. Padahal tidak ada PHP kalau dari awalnya itu kita nggak berharap. Nah, bagaimana cara agar kita itu nggak berharap? Yaitu tadi, berikan saja batasan. Dan kalau sudah lewat batasannya, artinya ya prospek memang membatalkan pesanannya. Jadi kita nggak usah berharap, kita nggak usah fokus ke prospek yang sudah janji transfer, kita hanya lakukan usaha saja. Nah, bisa saja alasan mereka itu batal transfer itu karena uangnya lebih dibutuhkan untuk hal yang lebih penting. Begitu ya. Kalau sudah begitu kan kita nggak bisa paksa. Benar kan? Nah, yang jadi catatan di sini, usaha kita itu jangan berhenti sampai menginfokan keterbatasan aja. Jadi mereka yang sudah dapat nomor rekening, kita lakukan segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi itu adalah memisahkan kontak-kontak dengan kategori tertentu. Nah, kalau kita pakai WA Business, maka kita bisa berikan yang namanya label. Atau, kalau mau lebih aman lagi, kita tandai nama orang-orang yang sudah dapat nomor rekening itu dengan kode tertentu. Tahu kan cara memberikan label itu seperti apa? Jadi caranya, buka chat dengan prospek tersebut, terus klik 3 titik di kanan atas, pilih label, setelah itu pilih label chat yang ingin dipakai, kemudian proses labeling itu selesai. Nah, di sini Anda juga bisa memberikan nama sendiri di label tersebut. Lalu bagaimana cara memberikan kode di kontak? Caranya, buka chat dengan prospek, terus kemudian klik nama mereka, kemudian ketuk titik 3 di kanan atas, kemudian pilih view in address book, kemudian edit namanya dengan kode tertentu. Kodenya itu terserah aja. Bisa prospek, strip nama mereka, bisa angka, misal 1 strip nama mereka, bisa juga kode huruf, misal P strip nama mereka. Ya, intinya dikasih kode suka-suka Anda aja. Gitu. Nah, setelah label dan kode kontak, selanjutnya apa? Selanjutnya, H-1 dari waktu batasan yang berakhir, maka chat mereka yang sudah janji transfer atau yang sudah terima nomor rekening. Contoh misal, batasan waktunya itu adalah hari Rabu, maka chatnya itu hari Selasa pagi. Nah, di chat itu katakan bahwa waktunya itu mau habis dan yakinkan kenapa harus transfer sekarang. Contohnya misal, Anda bisa chat seperti ini. Halo Kak Novi, karena ini sudah tanggal sekian, maka saya izin memberikan info ya, bahwa promo dari paket yang dipesan itu akan berakhir besok. Nah, khusus di promo kali ini, kakak bisa hemat sampai 40% dari harga normal. Jadi, jangan lupa untuk konfirmasi ketika kakak sudah selesai transfernya, atau balas pesan ini ya kalau butuh bantuan kami. Nah, di pesan barusan itu adalah contoh bagaimana cara memfollow up orang lain. Di pesan itu kita meyakinkan orang untuk transfer sekarang supaya mereka itu bisa hemat 40% dari harga normal. Jadi saat follow up, jangan lupa untuk sebut namanya dan berikan alasan ya kenapa harus transfer secepatnya. Lantas kenapa harus H-1 follow up-nya? Karena kalau H-3 atau H-2 itu kurang greget. Ya, prospek itu masih punya alasan nunda-nunda. Jadi begitu. Nah, jadi follow up-nya itu di H-1 aja. Nah, selain cara chat, kita masih bisa juga mendapatkan pembeli dengan cara follow up lewat broadcast. Caranya bagaimana? Jadi, setelah melakukan chat,
Maka di hari penutupan, besoknya, itu kita kirimkan broadcast ke prospek. Katakan bahwa mereka itu hanya punya waktu kurang dari 24 jam lagi untuk menyelesaikan transaksi. Nah, dengan cara ini, maka prospek itu akan dapat pemberitahuan untuk segera menyelesaikan transfernya. Nah, tambahan di proses ini, kalau kita sebelumnya itu pakai label, maka proses broadcast itu lebih enak. Caranya gimana? Caranya, buka aja WA bisnisnya, lalu klik 3 titik di atas, kemudian klik label. Setelah itu, pilih label yang mau di follow up, lalu klik titik 3 di kanan atas lagi, lalu pilih message customer. Nah, dengan cara ini, kita bisa kirim pesan broadcast ke prospek yang sudah dapat nomor rekening. Kalau yang nggak pakai label, cara follow up-nya itu agak berbeda. Caranya adalah dengan buat list broadcast dari nama-nama yang ditandai. Jadi, pilih nama-nama yang ditandai, itu dibuatkan dulu list broadcast-nya, baru dikirimi pesannya. Jadi begitu ya, proses follow up di WA, yaitu infokan keterbatasan, ditandai, boleh dengan label, boleh dengan kode di namanya, kemudian di chat H-1, diberikan alasan kenapa harus transfer sekarang, dan yang belum transfer juga di broadcast di hari hanya atau di hari penutupan promonya. Diberitahu bahwa waktu mereka itu tinggal sebentar lagi. Ya. Nah, yang jadi catatan saat follow up ini adalah ketika kita follow up, kita harus paham bahwa nggak semua yang janji transfer itu pasti transfer beneran. Tapi nggak apa-apa, kita usaha aja dengan cara-cara yang saya beritahu di video ini. Nah, untuk mereka yang belum sempat transfer, itu nggak perlu disinisin. Lanjutkan aja pendekatan ke mereka. Karena nggak beli hari ini, itu bisa jadi pelanggan di masa depan. Bisa aja hari ini mereka itu menunda beli, tapi nanti yang menunda itu akan beli produk yang Anda jual berkali-kali. Jadi, dibawa santai aja. Jangan dibawa serius, nggak usah dibuat ngedown. Atau nggak usah berharap terlalu tinggi. Ya, intinya kita usaha aja, dan kalaupun dari usaha itu ada yang nggak transfer, ya udah dilewatin aja. Begitu ya.